Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri. Saya adalah mahasiswa pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, program studi Magister Hukum tahun 2020. Video kali ini saya buat merupakan tugas ujian akhir semester atau UAS pada mata kuliah Filsafat dan Teori Hukum. Bapak Ibu sekalian, topik yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah kajian tentang teori hukum yang lahir di Indonesia. Ada 5 teori hukum yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah teori efektivitas hukum oleh Surjono Sukanto. Yang kedua, teori hukum progresif oleh Sacipto Raharjo. Kemudian yang ketiga adalah teori hukum integratif oleh Romli Atmasasmita. Yang keempat, teori hukum pembangunan oleh Mokhtar Kusuma-Atmaja. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah teori perlindungan hukum oleh Philippus M. Hartjun. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya membahas tentang kelima teori hukum tersebut, terlebih dahulu secara singkat akan saya uraikan apa yang dimaksud dengan teori hukum itu sendiri. Sering kalangan pakar hukum menyebut teori hukum dalam artian sempit, yaitu teori hukum adalah ilmu yang mempelajari pengertian-pengertian pokok dan sistem dari hukum. Teori hukum merupakan suatu kesatuan dari pernyataan yang saling berkaitan, berkenaan dengan sistem konseptual, aturan-aturan hukum, dan putusan-putusan hukum. Teori hukum menurut Budiono Kusumohartmidjojo merupakan usaha untuk mendekati atau menerangkan kompleks hukum sebagai fenomena dengan bertolak dari premis-premis tertentu, dapat bersifat atau dialektis ataupun bertolak dari kenyataan hukum positif atau dari ambisi untuk membebaskan hukum dari politik dan kekuasaan. Bapak Ibu sekalian, teori hukum akan mempermasalahkan beberapa hal, di antaranya mengapa hukum itu berlaku, kemudian apa dasar kekuatan yang mengikatnya, apa yang menjadi tujuan hukum itu. Selanjutnya, bagaimana seharusnya hukum itu dipahami, apa hubungannya dengan individu, dengan masyarakat. Kemudian, apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum, apakah keadilan itu, dan yang terakhir, bagaimanakah hukum yang adil itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada beberapa aliran dalam perkembangan teori hukum dan masing-masing memiliki cara pandang yang berbeda. Pada kesempatan kali ini saya akan memulai dari teori hukum yang pertama, yaitu teori efektivitas hukum oleh Profesor Surjono Sukanto. Teori efektivitas hukum adalah sebuah teori yang lahir dari ahli hukum Indonesia, yaitu Profesor Dr. Surjono Sukanto SHMH, yang pernah diangkat sebagai guru besar Sosiologi Hukum Universitas Indonesia. Dalam teori hukumnya mengatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor. Faktor yang pertama adalah faktor hukum itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud dengan
faktor hukum itu sendiri adalah undang-undang yang dibuat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Dalam proses pembentukannya haruslah memperhatikan berbagai aspek sehingga produk hukum tersebut bisa diterapkan dan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat. Memang pada kenyataannya tidak ada satu produk hukum atau undang-undang yang dapat diterima secara utuh oleh masyarakat. Pastinya ada pro dan kontra terhadap produk hukum itu sendiri, baik tentang proses pembuatannya maupun isi muatan dari undang-undang itu sendiri. Namun Bapak Ibu sekalian, sudah semestinya lah produk hukum berupa peraturan perundang-undang tersebut haruslah mengakomodir kebutuhan dan keinginan masyarakat luas. Produk hukum yang baik adalah hukum yang bersifat responsif, artinya hukum sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan tidak oleh pejabat, melainkan oleh rakyatnya. Bapak Ibu sekalian, faktor yang kedua yang mempengaruhi efektivitas hukum adalah faktor penegak hukum. Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum itu sendiri, atau disebut dengan law enforcement. Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Para penegak hukum yang dimaksud adalah kepolisian, kejaksaan, hakiman, penasihat hukum, dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Selain aparat penegak hukum tersebut di atas, pihak yang berperan dalam membentuk undang-undang juga bagian dari faktor penegak hukum. Dalam hal ini adalah badan eksekutif dan legislatif, karena keduanya sangat berperan dalam pembentukan suatu produk undang-undang yang baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, faktor yang ketiga adalah faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum tersebut. Faktor fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Fasilitas pendukung itu mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungannya. Kemudian, faktor selanjutnya adalah faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Faktor ini sangat dominan perannya, sehingga hukum tersebut bisa efektif atau tidaknya diterapkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kesadaran dalam menjalankan aturan yang telah ada bagi setiap masyarakat membuat penegakan hukum menjadi lebih mudah, serta berdampak kepada efektifnya hukum itu sendiri. Faktor yang terakhir atau faktor yang kelima adalah faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Indonesia yang terdiri dari berbagai macam ras, adat istiadat, serta suku bangsa yang sudah barang tentu juga memiliki keragaman budaya bangsa. Tiap daerah memiliki adat dan kebiasaannya yang berbeda. Seperti beberapa daerah yang kental dengan adat istiadatnya adalah daerah Papua. Di Papua, sistem sosialnya masih kental dengan keterwakilan terhadap kepala suku. Kepala suku di daerah Papua sangat dihormati dan memiliki fungsi seperti kepala daerah. Setiap persoalan yang terjadi di lingkungan daerah mereka tersebut, yang diutamakan adalah penerapan hukum adat oleh kepala suku berdasarkan aturan masing-masing suku mereka tersebut. Bapak Ibu sekalian, 5 faktor tersebutlah yang menurut Soejono Sukanto yang dapat mempengaruhi
efektif atau tidaknya suatu hukum. Bapak Surjono Sukanto juga mengatakan bahwa suatu sikap tidak berlaku hukum dianggap efektif apabila sikap, tindakan, atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki. Bapak Ibu sekalian, kemudian teori hukum yang kedua yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah teori hukum progresif oleh Sachitto Raharjo. Hukum progresif yang dipelopori oleh Profesor Sachitto Raharjo, seorang guru besar emeritus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, mencoba membongkar tradisi civil law yang statis. Profesor Sachitto Raharjo merupakan salah satu intelektual hukum yang mencoba memberikan beberapa solusi dengan pemikiran-pemikirannya seputaran persoalan hukum di Indonesia, terutama persoalan ketidakadilan hukum yang berlandaskan pada hukum positivistik. Hukum progresif muncul dari kerisauan Profesor Sachitto Raharjo terhadap kurangnya keberhasilan cara kita berhukum untuk turut memecahkan masalah besar bangsa dan negara kita. Cara-cara berhukum yang lama, yang hanya mengandalkan peraturan perundang-undangan, sudah waktunya untuk ditinjau kembali. Selama ini, cara berhukum yang demikian itu, hukum kurang mampu memecahkan masalah sosial. Penegakan hukum memang sudah ada dilakukan, tetapi belum menyelesaikan permasalahan sosial. Hukum progresif adalah hukum yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Sachitto Raharjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Untuk itu, beliau melontarkan suatu pencerahan masalah dengan gagasan tentang hukum progresif. Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praktis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pada prinsipnya, hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Hukum itu tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia. Lebih lanjut, hukum dalam perspektif hukum progresif merupakan upaya berkesinambungan, kreatif, inovatif, dan berkeadilan. Penegakan hukum progresif tidak hanya melibatkan kecerdasan intelektual saja, melainkan juga melibatkan kecerdasan emosional dan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan upaya yang dilandasi determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa, dan disertai dengan keberanian untuk mencari jalan yang lain, berbeda dengan jalan atau cara konvensional. Kelemahan pemikiran hukum progresif ini ada pada sifatnya yang fleksibel, terlalu adaptif sehingga akan mengundang kekaburan tanggung jawab bagi aparat penegak hukum. Bapak Ibu sekalian, teori hukum yang ketiga yang akan saya uraikan adalah teori hukum pembangunan oleh Mokhtar Kusumaatmadja. Teori hukum pembangunan
sampai saat ini adalah teori hukum yang eksis di Indonesia. Karena lahir dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia. Oleh karena hukum pembangunan tersebut lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia, maka hakikatnya, jikalau diterapkan akan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang pluralistik. Mokhtar Kussumaatmadja memberikan definisi hukum sebagai keseluruhan azas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, termasuk lembaga dan proses dalam mewujudkan berlakunya kaidah itu di dalam keadaan bermasyarakat. Kata azas dan kaidah menggambarkan hukum sebagai gejala normatif, sedangkan kata lembaga dan proses menggambarkan hukum sebagai gejala sosial. Definisi tersebut menggambarkan bahwa Bapak Mokhtar Kussumaatmadja memperhatikan pandangan aliran hukum alam karena azas ini ada kaitannya dengan nilai moral tertinggi, yaitu keadilan. Bapak Mokhtar Kussumaatmadja mengatakan bahwa hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam bermasyarakat. Mengingat sifat hukum pada dasarnya adalah konservatif, artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah dicapai. Hukum selain fungsinya sebagai pemeliharaan ketertiban, juga dapat berfungsi sebagai pengarah dalam membangun, untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai. Sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi ini berarti masyarakat yang sedang berubah cepat. Fungsi demikian yang diperlukan dalam setiap masyarakat. Hukum juga harus dapat membantu perubahan masyarakat itu. Bapak Ibu sekalian, kemudian teori hukum yang keempat, yaitu teori hukum integratif oleh Romli Atmasasmita. Teori ini lahir atas teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif, serta dihubungkan dengan kondisi pembentukan hukum dan penegakan hukum di Indonesia di era globalisasi. Setelah era Orde Baru, pemerintahan Indonesia mulai membuka diri dan berupaya mencari cara dengan kondisi pembentukan hukum dan penegakan hukum di Indonesia, melakukan upaya-upaya pembangunan di segala bidang. Partisipasi Romli Atmasasmita, ahli hukum Indonesia, juga turut membantu pemulihan ekonomi nasional melalui pembentukan hukum di Indonesia. Bapak Romli Atmasasmita menilai teori hukum yang selama ini sudah ada, yaitu teori hukum pembangunan, mempunyai peranan yang baik dalam pembentukan hukum perekonomian dan perdagangan di Indonesia. Teori hukum pembangunan sebagai ruh lahirnya produk hukum seperti Undang-Undang Kepalitan, Undang-Undang Penanam Modal, Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Perbankan, dan lain-lain. Namun, Romli Atmasasmita melihat seluruh perundang-undangan pada masa itu dipandang sebagai sarana rekayasa sosial dengan harapan terjadi perubahan masyarakat yang signifikan. Sejalan dengan perkembangan masyarakat modern, dalam kenyataannya, teori hukum pembangunan belum efektif membangun kesadaran hukum masyarakat sesuai dengan harapan penemunya, karena terbukti masyarakat Indonesia
lebih tergantung pada atasan atau penguasa dari sesama anggota masyarakat lain, sehingga faktor panutan sangat menentukan kesadaran hukum masyarakat. Menurut Romli Atmasasmita, perlu adanya perbaikan pada aspek penegakan hukum yang dianggap menjadi panutan. Dalam melaksanakan perintah dari undang-undang tersebut, sehingga menurut teori hukum integratif, rekayasa hukum, masyarakat, dan penegak hukum yang dilakukan haruslah dilandaskan pada sistem norma, sistem perilaku, dan sistem nilai yang tidak lain bersumber pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Bapak Ibu sekalian, teori hukum yang kelima adalah teori perlindungan hukum oleh Philippus M. Hadjon. Menurut Philippus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan umum atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal lainnya. Perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu pada sumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Karena menurut sejarahnya, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintahan. Perlindungan hukum menurut Philippus Hadjon adalah ada dua bentuk. Yang pertama, perlindungan hukum preventif. Artinya rakyat diberi kesempatan menyatakan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Yang kedua adalah perlindungan hukum progresif. Perlindungan hukum progresif ini adalah bertujuan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap rakyat dan martabat manusia, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum. Kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Bapak Ibu sekalian, atas uraian tersebut di atas, dapat saya simpulkan adalah pertama, undang-undang dikatakan efektif apabila dalam pembentukan undang-undang tersebut benar-benar bisa dijalankan dan dipatuhi serta dilaksanakan oleh masyarakat luas. Kemudian yang kedua, hukum progresif memandang hukum bukan hanya dari aspek prosedur, formalitas, dan kepastian hukum secara formal, namun
bagaimana hukum tersebut dapat menyentuh rasa keadilan bermasyarakat. Kesimpulan yang ketiga adalah hukum selain berfungsi sebagai pemelihara ketertiban, juga dapat berfungsi sebagai pengarah dalam pembangunan untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara. Kemudian Bapak Ibu sekalian, perlu adanya perbaikan pada aspek penegak hukum yang dianggap menjadi panutan dalam pelaksanaan perintah dari undang-undang, sehingga menurut teori hukum integratif, rekayasa hukum, masyarakat, dan penegak hukum yang dilakukan haruslah dilandaskan pada sistem norma, sistem perilaku, dan sistem nilai yang tidak lain bersumber pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Kesimpulan yang terakhir adalah perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayuman terhadap harkat dan martabat manusia, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikianlah pembahasan tentang kajian teori hukum yang lahir di Indonesia. Akhirnya, jika ada penyampaian yang salah, saya mohon maaf dan berharap kritik dan saran dari kita semua. Saya Muhammad Zikri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.